Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga kalian beserta keluarga yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini pasti kalian sangat merindukan sekolah tatap muka, bertemu dengan teman sekolah dan guru. Karena kemarin ada yang bercerita kepada saya kalau sekolah daring atau dari rumah itu ada yang tidak paham sama mata pelajarannya, tidak fokus belajar, dan beberapa kendala yang lainnya. Semenjak adanya virus corona atau COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 di Indonesia, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mematuhi peraturan pemerintah dengan melakukan pembatasan mobilitas warga selama pandemi virus corona, mulai dari istilah lockdown atau karantina wilayah, istilah PSBB, dan sampai saat ini pemerintah melakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan jangan lupa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau di negara kita, istilah ini dikenal dengan sebutan 5M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Yang kedua, memakai masker ketika berada di luar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Oke, kita langsung saja ke materi kita pada hari ini, yakni belajar efektif di rumah. Bagaimana sih cara belajar efektif di rumah di masa pandemi agar kita tidak bosan belajar di rumah terus, kita bisa paham tentang materi yang kita pelajari, dan kita bisa fokus belajar. Tujuan layanan. Yang pertama, mengidentifikasi cara-cara belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. Kedua, menjelaskan bagaimana belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. Ketiga, mengklasifikasi berbagai macam model belajar. Yang keempat, menganalisis teknik belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. School from home atau lebih dikenal dengan istilah sekolah dari rumah. Sekolah dari rumah dilaksanakan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang menerapkan physical distancing atau menjaga jarak karena adanya pandemi COVID-19. Beberapa bulan tidak bertemu teman, belajar tanpa bertatap muka dengan guru kadang membuat kita bosan ya anak-anak. Tapi bagaimana lagi? Demi kebaikan kita bersama, kita harus sabar melakukannya supaya kita sehat, kamu sehat, dan kita semua sehat. Ini sesuai dengan teori hierarki yang digagas oleh Abraham Maslow, bahwasanya kebutuhan akan rasa aman itu perlu kita terapkan saat ini agar kita semuanya selamat dari virus corona. Jadi, untuk mendukung school from home kamu supaya berjalan lancar, kali ini bimbingan konseling mau bagi-bagi tips mengenai cara belajar efektif di rumah. Karena biasanya kalau nggak konsentrasi full, belajar di rumah bikin kalian menjadi ngantuk. Mari kita ikuti tips-tips berikut ini. Yang pertama, belajar di waktu yang tepat. Belajar di rumah membuat waktu belajar jadi lebih fleksibel. Jadi kalian bisa mengatur jam belajar sesuka hati. Namun, yang perlu diperhatikan, pilihlah waktu belajar di mana kalian bisa lebih fokus untuk memahami materi. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki waktu fokus yang berbeda-beda. Ada yang pagi hari langsung bisa fokus, atau malah ada yang malam hari baru bisa fokus memahami materi. Jadi, kalian harus paham kapan waktu yang tepat untuk kalian memulai belajar. Yang kedua, atur area belajar yang nyaman. Belajar sambil rebahan memang menyenangkan, tapi yakin kalian bisa memahami materi dengan rebahan. Sebaiknya kalian mengatur ruangan atau area belajar agar lebih nyaman saat belajar.
Area yang nyaman akan membuat kalian lebih fokus untuk belajar. Yang ketiga adalah siapkan koneksi internet. Yang paling utama dalam belajar online adalah koneksi internet. Bagaimana kalian bisa belajar online jika koneksi internet tidak ada? Untuk itu, kalian harus memilih provider atau penyedia jasa internet yang bagus untuk menunjang aktivitas belajar di rumah. Jikalau tidak menggunakan jasa provider, gunakanlah kartu perdana yang sekiranya lancar dalam melakukan belajar online ketika dari rumah. 4. Pilih portal belajar yang efisien. Apa sih portal belajar itu? Portal belajar adalah sumber belajar online yang bisa kamu gunakan untuk belajar di rumah, seperti Rumah Belajar, Ruang Guru, Google Cendekiawan, atau Google Scholar, media YouTube, dan lain sebagainya. Belajar online tidak akan efektif jika kalian hanya asal belajar saja. Kalian membutuhkan portal atau platform khusus untuk belajar secara online. Jadi, bagaimana belajar online di rumah versi kalian? Apakah sudah efektif? Mari kita coba terapkan 4 tips cara belajar efektif di rumah yang di atas untuk membuat suasana belajar yang nyaman, efisien, dan pastinya efektif. Soal evaluasi DI. 1. Kapan waktu yang tepat bagi kamu untuk belajar? Apa pagi hari, apa sore hari, apa malam hari? Yang kedua, di mana tempat yang nyaman untuk kamu belajar? Yang ketiga, apa kendala kamu dalam melaksanakan pembelajaran di rumah? Kerjakan dengan jujur. Setelah dikerjakan, kumpulkan kepada saya. Apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas, tolong tanyakan kepada saya. Tetap semangat belajar dari rumah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.